5, 4, 3, 2, 1. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, biar kayak close the door. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas soal preview pertandingan, kita bahas dulu seputar Serie A dan seputar Inter Milan. Yang pertama, Serie A, kita bahas soal Super Copa. Kabarnya adalah para member of board FIGC sudah setuju bahwa mulai 2024, kemungkinan mulai 2024, format Coppa Italia Super Coppa akan dirubah. Kalau sebelumnya itu adalah Scudetto ketemu dengan juara Coppa Italia, jadi satu pertandingan saja. Sekarang ini direncanakan itu akan ada 4 peserta, yaitu Scudetto, runner up Liga, kemudian juara Coppa dan runner up Coppa Italia. Nah, tapi yang belum disepakati itu adalah apakah formatnya nanti akan seperti kayak kejuaraan gitu, sistem gugur, kayak mulai dari semifinal terus yang menang langsung bertemu di final, atau format Liga Mini di mana satu tim itu ketemu dengan 3 tim lainnya. Itu masih jauh, jadi belum akan belum disepakati. Yang kedua adalah Mancini ini nggak happy karena salah satu penyerang yang digadang-gadangkan akan jadi penyerang masa depan Italia, yaitu Scamacca, sekarang jarang banget dapat kesempatan bermain di West Ham. Apalagi dia juga baru habis cedera. Kemudian Raspadori juga. Raspadori ini pemain yang sangat bagus, tapi somehow di Napoli jarang dapat kesempatan, walaupun ya gimana, Napoli ya pemainnya monster-monster semua kan. Cuma ya ini kan imbasnya ya ke timnas Italia, karena dia bilang satu-satunya cara untuk pemain muda agar bisa berkembang itu mereka harus dapat kesempatan bermain. Ya memang betul, cuma ya kasihan juga kan. Nah, berita berikutnya adalah Pogba. Gila, aku kira ini Juventus jenius karena lagi-lagi dia dapetin Pogba secara gratis, tapi ternyata cedera lagi. Musim ini Pogba itu baru main 2 kali dan itu pun masuk dari bangku cadangan. Sekarang Pogba cedera lagi, Pak. Padahal memang Pogba ini banyak tingkah sih. Kalau kawan-kawan ingat dia dulu, harusnya rekomendasi dokter Juve itu dia disuruh operasi, tapi dia nggak mau operasi karena kalau operasi itu pemulihannya sudah pasti agak lama, tapi hasilnya lebih bagus. Dia ingin mengamankan posisi dia di timnas Prancis. Tahu-tahu gagal juga kan terapi yang dijalani. Akhirnya sekitar sebulan kemudian dia operasi, yang akhirnya kan kebuang waktu ini, yang harusnya dia sudah menjalani masa penyembuhan. Sekarang cedera lagi, apalagi waktu pertandingan latihan itu dia dihukum nggak main karena sebelumnya dia datang terlambat. Pertandingan Liga Eropa dia telat, ini udah cedera, magabut, makan gaji buta, indisipliner lagi. Aduh, gila. Ternyata bukan MU saja yang diprank sama Pogba, tapi Juve juga. Aku dulu sempat bilang Pogba ini adalah, kalau kita hanya melihat dari bakat, ini adalah material pemain Ballon d'Or. Tapi ya gitu, kalau attitude-nya kayak gitu nggak kelihatan hasilnya kayak gimana. Nah, sebelum kita membahas soal Inter, soal preview pertandingan, aku mau mengingatkan sekarang aku sudah menyusun membership-nya. Ada 2 level, yang satu yang seperti yang sudah selama ini 4.900, kemudian yang satu lagi adalah 19.900. Ini adalah untuk kawan-kawan yang ingin memberikan kontribusi lebih. Mungkin aku suka banget sama Ngomin, aku nggak mau cuma kasih 1 nasi kucing sebulan, aku mau kasih 4 nasi kucing Anyway, keuntungannya ada beberapa. Silakan dilihat lagi, di klik tombol join-nya. Itu tentu saja seperti yang aku bilang, ada early access untuk video-video tertentu dari Ngomin. Jadi video yang sifatnya bukan berita up to date ya. Misalnya kita bahas soal Javier Zanetti, ya udah aku kasih early access untuk Ngominer dan Ngominer sejati. Nama yang satu level namanya Ngominer, yang berikutnya Ngominer sejati. Oke, aku nggak akan berpanjang lebar, nanti aku akan bikin video introduction-nya. Alright, langsung saja kita sekarang bahas soal Inter Milan. Nah, banyak yang kemarin yang bilang, berspekulasi bahwa nasib Inzaghi akan ditentukan pada pertandingan lawan Porto. Kalau sampai Inter kalah atau tidak lolos ke babak berikutnya, itu kemungkinan Inzaghi bakalan dipecat. Tapi kalau dari Sky Sport Italia,
Walaupun Inter kalah, kemungkinan besar itu tidak akan berpengaruh pada nasib Inzaghi. Maksudnya walaupun misalnya manajemen menentukan bahwa ya udah kita ganti pelatih aja, itu pasti akan dilakukan di akhir musim. Jadi tidak serta-merta kalau kita kalah lawan Porto langsung ganti Inzaghi, itu enggak, karena memang ya kita pernah bahas kan, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya Pak. Lagi bikin bingung lah para pemain, bikin penyesuaian adaptasi lagi dengan sistem baru dan sebagainya. Itu. Nah, tapi di sisi lain Inzaghi sudah menekankan bahwa tim Italia sudah biasa dibuat menderita lawan Porto. Ini dia. Inzaghi warns Inter that Italians have always suffered against Porto in Champions League. Jadi ya gitu deh, kita kan sama-sama sudah tahu Roma dihajar, Juve dihajar, Milan dihajar sama Porto. Baru sekarang aja Inter bisa menghajar balik Porto. Jadi ya mewakili tim-tim Italia yang pernah dipecundangi sama Porto. Jadi ya Milan, Juve itu harus berterima kasih sama Inter. Cuman masalahnya adalah kita bermain di kandang lawan. Itu yang selama ini jadi momok buat Inter Milan, karena setiap Inter main di kandang lawan itu mengkhawatirkan. Dari 8 kekalahan Inter di Liga, aku lupa berapa yang kayaknya sebagian besar itu terjadi di kandang lawan. Tapi ini yang agak ironis, aku cukup pede Inter bakalan menang. Tahu nggak kenapa? Karena kita habis kalah. Itu juga dibilang ya sama Hakan di presscon. Aku nggak khawatir sama teman-teman, semua sudah bounce back. Habis kalah itu semua sudah on fire, sudah merasa panas, aku harus menang. Dan biasanya di musim ini Inter habis kalah itu menang. Nggak kayak Milan yang waktu mereka krisis kan habis kalah lagi, terus habis itu kalah lagi tapi tambah gede kalahnya, habis itu kalah lagi tambah gede. Kalau Inter biasanya adalah habis kalah itu menang. Yang mengkhawatirkan itu adalah kalau Inter habis menang. Karena biasanya habis menang itu Inter kalah. Itu dah, kalau semoga tidak kejadian. Sekarang kita akan bahas prediksi pertandingan ya. Kalau di sini dikatakan bahwa Marcelo Brozovic kemungkinan akan duduk di bangku cadangan. Inter akan bermain dengan trio Barella, Hakan dan Mkhitaryan. Aku sih tetap pingin melihat trio Habibi main dari awal, karena tempo hari kan Hakan yang disimpan kan. Aduh, nggak ngerti dah. Tolong Inzaghi kabulkan, mainkan trio Habibi dari awal. Terus yang kedua adalah antara Dzeko atau Lukaku. Kalau Lautaro udah nggak mungkin, itu pasti jadi starter. Ketika ditanya di presscon, Inzaghi sendiri juga belum memastikan siapa yang akan bermain. Aku akan melihat training terakhir sebelum menentukan siapa yang akan bermain antara Dzeko atau Lukaku. Aku sih cenderung ingin melihat Dzeko sama Lautaro ya, karena Lukaku main di babak kedua seperti pas lawan apa itu kan, dia bagus di babak kedua ketika pemain lawan mulai kelelahan. Yang kedua adalah berita buruk ini, tapi kayaknya kawan udah banyak yang tahu ya. Gosens cedera lagi. Ada ketegangan di otot pahanya. Cuma sepertinya ini ya tidak terlalu parah. Tapi yang disayangkan adalah Gosens baru saja menemukan kembali ritme permainannya. 3 kali berturut-turut dia jadi starter, 3 kali dia main bagus. Bahkan di saat Inter main jelek dia main bagus waktu kalah lawan Bolonya itu. Sekarang harus cedera lagi. Aduh. Di sisi lain kabar baiknya mungkin Korea sudah sembuh, sudah siap bermain. Cuma ya tahu sendirilah Korea gitu loh. Kalau kita lihat dari prediksi pertandingan ini di bola.net, starting 11 Porto itu ada Costa, kemudian ada pemain dari Indonesia Sanusi, kemudian ada Marcano, ada Pepe, ada Joao Mario, mantan pemain Inter juga, kemudian Uribe. Kayaknya Joao Mario nggak main ya di pertandingan pertama ya, aku lupa. Kemudian Grujic, Aquino, Namaso, Franco, Taremi nih striker mereka yang paling menakutkan, punya kekuatan fisik juga, punya kecepatan. Tapi kemudian di Inter kita punya Onana harus main.
Ini bukan masalah prediksi lagi, udah ngelihat gimana mainnya Handanovic, Onana harus main. Kemudian Bastoni kiri, di tengah sepertinya tetap Acerbi. Nah di kanan nih, Skriniar katanya sudah full latihan, cuma ini belum menentukan siapa namanya, Inzaghi belum menentukan apakah dia akan main dari awal atau dari cadangan, karena dia sudah dua setengah minggu tidak bermain, takutnya langsung bermain di pertandingan penting bisa kagok kan. Cuman masalahnya adalah begini, kalau Darmian yang dimainkan di sana, maka kita kehilangan pengganti untuk Di Marco karena Gosens nggak main kan. Di kiri Di Marco kan kita sama-sama tahu Di Marco nggak bisa main 90 menit dengan tenaga yang dengan intensitas yang sama. Jadi sekitar menit 60 atau 70 dia harus digantikan. Ya pengganti yang paling sesuai ya Darmian kan. Makanya kalau Darmian dimainkan di center back kanan, terus nanti siapa yang menggantikan Di Marco? Begitu. Kalau di kanan sih ya hampir pasti Dumfries ya. Kalau aku sih lebih memilih di kiri itu Di Marco, kemudian Darmian bermain dari bangku cadangan, di kanan Dumfries. Itu dan ya center back kanan ya Skriniar. Nggak ada alasan masa sih sejelek-jeleknya Skriniar, karena Inzaghi sendiri juga udah bilang, aku tetap dengan pendapatku bahwa Skriniar sangat profesional. Aku melihat bagaimana dia berlatih selalu mengeluarkan 100% kemampuannya. Aku nggak tahu apakah benar demikian atau ini caranya Inzaghi untuk menenangkan ruang ganti biar nggak ada polemik. Tapi yang jelas ya anggaplah sejelek-jeleknya Skriniar main, masa sih sampai sejelek itu sampai bikin, kan harusnya logikanya sejelek-jeleknya Skriniar nggak mungkin lebih jelek daripada kalau Darmian yang main di posisi itu kan, di posisi center back kanan. Itu sih menurut aku. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Habis 2 minggu loh dia cedera. Soalnya puyeng juga. Biasanya pemain yang baru habis cedera itu tidak langsung ketemu ritme permainannya. Kalau dari rekor pertandingan sih kita masih unggul ya. Dari 5 pertandingan terakhir itu kita seri 1 kali, kalah 1 kali, 3 kali menang, termasuk yang terakhir itu yang kita menang 1-0. Kemudian rekor pertandingan Porto 5 pertandingan terakhir juga hampir sama, mereka menang 5 kali, kalah 5 kali. Inter juga sama, menang 3 kali, kalah 2 kali. Inter juga sama, menang 3 kali, kalah 2 kali. Itu sih bro, kalau menurut kawan-kawan gimana? Semoga kita bisa menang ya, soalnya habis kalah, kalau ini sampai kalah lagi, aduh, kita bakalan dihujat sama Milan. Walaupun ada kabar gembira, mungkin ada yang belum tahu, Milan seri mereka. Jadi kita kalah Milan seri. Mungkin ini sudah diramalkan sama Inzaghi kan. Perasaanku mengatakan bahwa tim-tim rival mereka akan kesandung semua. Jadi kita nggak perlu terlalu ngotot. Mungkin begitu. Just a joke. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok pagi kita nonton, aku live reaction, kalian nonton sambil nontonin orang nonton. Oke guys, sampai jumpa, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku, label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.